Pemirsa, Badan Legislasi DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan batas usia calon yang akan maju di pilkada. Namun rapat paripurna DPR yang sedianya akan digelar hari ini urung dilakukan karena peserta tidak memenuhi quorum. Aksi protes pun digelar sejumlah pihak mendesak DPR tidak mengesahkan RUU Pilkada saat ini. Lantas bagaimana aturan yang akan dilakukan Pilkada serentak 2024? Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pencalonan kepala daerah seakan tidak diindahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Legislasi DPR justru menganulir putusan MK mengenai syarat ambang batas pencalonan dan sepakat revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Balik DPR juga memutuskan untuk menganulir putusan MK mengenai batas usia calon yang akan maju di pilkada serentak. Dalam hal ini, Balik DPR sepakat mengikuti putusan Mahkamah Agung yang menyebut calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik. Kesepakatan ini sekaligus menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, di mana seseorang bisa maju sebagai calon gubernur bila berusia 30 tahun saat mendaftarkan diri. Padahal putusan MK terbaru sempat menjadi angin segar bagi partai politik untuk memajukan calonnya sendiri di pilkada tanpa harus berkoalisi jika memenuhi syarat tersebut. PDI Perjuangan yang sebelumnya ditinggal sendiri oleh koalisi besar Kim Plus kini dapat berjuang mengusung calonnya. Rapat paripurna yang sedianya digelar hari ini untuk membahas RUU Pilkada urung dilaksanakan dan ditunda. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tidak bisa dilaksanakan karena peserta rapat tidak memenuhi quorum. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Sementara itu, putusan MK dinilai telah melampaui wewenangnya. MK tidak semestinya membuat aturan baru, namun hanya menerima atau menolak perkara yang diajukan pemohon. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 24, begitu dia putus final. Tidak ada banding, tidak ada kasasi, titik. Termasuk mengikat DPR. Karena yang namanya, karena ditujukan kepada semua orang. Yang saya mengerti mengenai dia harus disesuaikan, ya kalau sudah dinyatakan konstitusional dalam track prosedur wewenang tidak bisa tidak, harus diikut. Tapi nyatanya? Nyatanya seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini mengambil alih wewenang orang lain. Buntut dari respons DPR terhadap putusan MK pun mendapat reaksi keras di masyarakat. Mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPR RI oleh ribuan orang yang menuntut agar revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan saat ini dan pemberlakuan putusan MK di Pilkada serentak 2024. Lantas, bagaimana aturan yang akan diberlakukan KPU nanti di Pilkada? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sikap DPR yang dinilai tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan unjuk rasa di berbagai kota. Anggota masyarakat dari berbagai elemen turun ke jalan sambil mengecam
revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta DPR untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas suara di Pilkada, serta batas usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya dualisme ini, apa langkah yang diambil KPU dalam menetapkan syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Cyril Aur Hakim, yaitu Ciko Hakim, politikus Golkar Dev Laksono, dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Kita ke Bang Ciko dulu. Mas Ciko, Anda melihatnya ini seperti apa terhadap putusan MK yang mengatur soal ambang batas suara di Pilkada dan ambang batas usia calon kepala daerah? Saya rasa putusan ini cukup progresif, tapi kita juga harus melihat bahwa memang ada fenomena yang terjadi di Pilkada kali ini dalam pencalonan dan hal-hal yang terkait dengan dukungan partai politik, terjadinya pengerucutan dan juga upaya-upaya untuk menjadikan satu daerah itu tokoh dari satu kumpulan partai politik untuk melawan kota kosong misalnya. Namun yang disayangkan memang selama ini selain tidak alamiah, artinya kalau alamiah itu kan tokoh di daerah tersebut memang tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani maju dari partai politik lain atau tokoh di daerah tersebut, sehingga memang dukungannya mengerucut ke satu tokoh. Namun ada dinamika di berbagai daerah yang kita lihat bahwa justru tokoh yang dimajukan untuk melawan kota kosong adalah tokoh yang tidak populer dan bukan menjadi harapan masyarakat. Ini juga terjadi di Jakarta misalnya, dan kemungkinan juga bisa terjadi di Banten, di mana tokoh-tokoh yang berada di urutan 1 dan 2 dalam hasil survei itu bukan itu yang akan diusung oleh partai-partai politik yang sudah bergerombol atau berkumpul mendukung dalam satu dukungan. Ini yang kita lihat kenapa juga hukuman dari putusan dari MK ini sangat progresif. Artinya ini membolehkan partai politik untuk bisa mencalonkan dengan ambang batas suara yang lebih rendah. Dan ada juga terkait putusan yang mengatakan bahwa usia 30 tahun ketika ditetapkan sebagai calon, dan ini saya rasa juga sangat normatif sebenarnya, karena kita tahu kalau orang melamar kerja itu kan usia itu justru ketika dia melamar, bukan ketika dia diterima atau hari pertama dia bekerja. Jadi ini yang kita lihat suatu putusan sebenarnya yang wajar dan tidak terlalu kontroversial, namun kita tahu bahwa tidak sesuai dengan selera banyak partai yang sekarang sudah membentuk semacam koalisi untuk menuju pemerintahan yang ke depan. Jadi kemudian ada dinamika yang dilakukan di DPR dan mempercepat proses pembuatan undang-undang yang sesungguhnya sudah lama dipending untuk menyikapi putusan MK tersebut. Yang harapan kami memang putusan MK yang tetap berlaku. Oke. Baik, PDI Perjuangan akan mengikuti putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Kita saat ini juga telah terhubung bersama dengan politisi Partai Golkar, ada Dev Laksono. Selamat petang. Sebentar, Mas Ciko, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ini saat ini sudah bergabung bersama kami politisi Partai Golkar, Dev Laksono. Bang Dev, apakah dengan adanya dualisme aturan ini, ada yang mengikuti aturan MK, kemudian MA, sikap dari Partai Golkar ini dalam menentukan atau mengusung calon kepala daerah akan mengikuti aturan MK atau MA? Ya gini, di dalam undang-undang yang sedang dibahas itu, ya yang mau dibahas putuskan tadi pagi awalnya itu adalah penyempurnaan daripada undang-undang pilkada yang sebelumnya, ya sesuai dengan putusan MA dan juga putusan MK sendiri. Sehingga dua-dua aspek itu dimasukkan di dalam undang-undang tersebut dan itu sudah disepakati oleh semua kecuali PDIP untuk dibawa ke paripurna. Nah, tapi karena paripurnanya itu tidak quorum tadi pagi sehingga paripurnanya belum dijalankan. Nah, sekarang kembali lagi kepada pimpinan untuk menentukan apakah dilanjutkan atau ditentukan di kemudian hari. Ya, tapi sikap dari Partai Golkar seperti apa,
Bang Dev, ini kan kita masih menunggu nih rapat paripurnanya, tapi sikapnya seperti apa? Merujuk ke aturan MA kah atau sikap. MK? Jadi bukan merujuk ke peraturan MA atau MK, kita merujuk kepada undang-undang. Putusan MA atau MK itu adalah memutuskan tentang undang-undang apakah pasal demi pasal. Nah, jadi hasil putusan itu sudah diserap dan dimasukkan di dalam undang-undang yang baru. Nah, jadi kita bukan merujuk kepada salah satu, tidak bisa. Kita harus merujuk kepada undang-undang yang merupakan payung hukum untuk pelaksanaan pilkada nanti, gitu. Baik, tapi apa alasan DPR ini melakukan revisi terhadap putusan MK? Tunggu, tar. Apa alasan DPR melakukan revisi terhadap putusan MK? Enggak, bukan. Atau menganulir putusan MK dan... Enggak. Iya, enggak. Bukan menganulir putusan MK. Putusan MK tidak bisa dianulir. Kita itu menyempurnakan undang-undang yang sudah dibahas dari setahun yang lalu. Jadi undang-undang itu sudah dimasukkan di dalam Suprasnya sudah keluar, sudah dikirim ke DPR, sudah masuk ke prolegnas selama setahun lebih. Akan tetapi karena pemilu, karena kegiatan-kegiatan lain-lainnya sehingga terhambat belum diselesaikan. Nah, sekarang sudah diselesaikan, tinggal diputuskan di paripurna. Nah, ini yang sudah disepakati oleh semuanya 8 fraksi, itu untuk dibahas di tahap 2 yaitu di paripurna, gitu. Baik, Prof. Burhan, kita ke Prof. Burhan dulu. Dengan adanya dualisme ini, pihak mana, Prof, yang harus diikuti? Begini, sebenarnya masyarakat tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun diskusi di antara para elit dilakukan di ruang tertutup, ada banyak informasi yang bocor karena dinding itu punya telinga. Jadi sebenarnya pada hari Senin kemarin, Senin atau Selasa itu Menteri Dalam Negeri itu jadwalnya ke Jogja untuk memberi pembekalan terhadap PJ terkait dengan pelaksanaan pilkada. Tetapi tiba-tiba acara itu dibatalkan untuk menyelesaikan rapat dengan balik di DPR. Artinya Supres yang memang sudah lama diputuskan, tetapi karena ada putusan MK yang berbeda dengan ekspektasi para elit, itu kemudian para elit, pemerintah maupun DPR mempercepat revisi Undang-Undang Pilkada. Dan baru kali ini ada revisi Undang-Undang Pilkada secepat kilat. Padahal ada banyak RUU lain yang jauh lebih penting. Misalnya perlindungan asisten rumah tangga dan seterusnya, yang terlunta-lunta sekian tahun, tetapi urusan pilkada itu hanya dalam waktu sehari itu langsung jadi. Jadi memang ini membuktikan sekali lagi bahwa sebenarnya ada agenda tersembunyi di kalangan elit politik untuk, tanda kutip ya, mensabotase putusan MK, dan itu sangat terang benderang dalam dua hal. Yang pertama terkait dengan batasan usia minimum. Kalau misalnya MA, putusan MA itu kan terkait dengan peraturan KPU. Nah, sementara MK yang mengatakan bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur ditarik sejak penetapan calon, bukan sejak penetapan pelantikan, itu kan lebih jelas posisinya lebih tinggi ketimbang peraturan KPU. Karena yang diputus oleh MK itu undang-undang apakah konstitusional atau tidak dibanding konstitusi. Jadi seharusnya tidak ada perdebatan lagi ikut MA atau MK. Karena MK mengadili objek yang lebih tinggi. Nah, undang-undang lebih tinggi ketimbang peraturan KPU. Kemudian yang kedua terkait dengan barrier to entry. Jadi di situ juga ada semacam usaha untuk mengutak-atik putusan MK yang terang benderang. Di halaman 77 terkait dengan putusan masalah barrier to entry itu clear bahwa yang menjadi objek untuk penetapan persentase bagi calon, bagi partai atau gabungan partai itu disebut di halaman 77 itu. Itu disebut bahwa organisasi partai atau gabungan partai peserta pemilu. Artinya bukan hanya partai yang tidak punya kursi di DPRD, tetapi partai apapun, baik yang punya kursi atau tidak punya kursi, kemudian dicek berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan perolehan suara sah.
Oke. Tapi oleh balik itu kemudian diisolasi hanya partai yang tidak punya kursi. Nah ini nggak make sense ini, Vita. Oke. Mengapa nggak make sense? Simple, satu aja. Ya. Nggak make sense-nya begini, partai yang tidak punya kursi itu kok mendapatkan aturan baru sesuai dengan MK, sementara partai-partai yang jelas dapat kursi itu mengikuti threshold yang sudah ada. Ini kan nggak make sense namanya. Oke. Nah, makanya saya simpulkan pada dasarnya terang benderang masyarakat itu tahu bahwa agenda kemarin di balik DPR itu pada dasarnya sedang menyiasati putusan MK, dan itu Oke, yang kemudian baik. menyebabkan masyarakat turun gunung hari Iya. ini di mana-mana. Oke, Prof Burhan, kalau kondisi politik yang disampaikan oleh Prof Burhan tadi dan melihat realita politik per hari ini, bagaimana peluang dari DPR RI nanti meloloskan RUU Pilkada menjadi undang-undang? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami.